masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang kumuliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan. Selamat pagi Lentera. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita sampai di hari Jumat. Bagaimana sepanjang 1 minggu ini? Sekolah tatap muka. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa melalui 4 hari bersama-sama belajar. Ada yang online, ada yang tatap muka di sekolah. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah, kita mau menyanyi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pastikan kalian duduk dengan sikap yang baik. Kita akan sama-sama mulai chapel kita pagi hari ini. Hari ini Bu Nines, Bu Elsya, Bu Natali, dan Bu Ria akan memimpin kita dalam puji-pujian. Kita akan mengangkat sebuah pujian, Selamat Pagi Bapa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita nyanyikan bersama-sama ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang dari awal ya. Selamat pagi Bapa, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita akan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Elsya. Oke, anak-anak mari lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bisa ikut chapel kembali bersama-sama dengan teman-teman kami melalui YouTube Tuhan. Berkati setiap puji-pujian kami, setiap penyembahan kami, bahkan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Tuhan tolong kami biar melalui chapel ini kami bisa semakin hari semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Bu Elsya. Nah, kita mau sama-sama muji Tuhan. Siapa yang minggu ini merasakan kasih-Nya Tuhan? Hujan, panas, ada yang sekolah pagi, sekolah siang. Kita merasakan kasih Tuhan lewat setiap hal yang kita alami sepanjang minggu ini. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Semua berdiri, ikuti gerakan Bu Nines, Bu Elsya, dan Bu Natali ya. Yuk semuanya berdiri. Semuanya tepuk tangan ya.
indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa saja anak-anak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Nah, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang semuanya boleh duduk kembali. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Dan semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Bu Natali akan bantu kita memimpin dalam doa firman Tuhan. Mari anak-anak, kita mari berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pada kasih-Mu yang kami terima pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul walaupun secara online untuk chapel hari ini. Tuhan, berkati Ibu Rani akan memberitakan firman-Mu agar anak-anak Lentera semuanya taat dan dengar-dengaran kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, Ibu berharap kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Ibu Rani. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Perjanjian Lama. Coba, sekarang diambil Alkitabnya, lalu dibuka dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Oke. Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Sudah? Oke. Kita akan baca Alkitab bersama-sama. Di sini Ibu akan menyuarakan untuk kalian semua, anak-anak, boleh dibaca di rumah masing-masing. Oke. Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Begini bunyi firman Tuhan. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar
bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Amin. Oke, Ibu ingin bertanya, anak-anak, siapa di sini yang memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan? Ada tidak? Wah, good. Yang memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, oke, good. Yang belum, ayo tumbuhkan kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang akan menjadi pegangan untuk kita, yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, hari ini Ibu Rani akan menceritakan. Nah, Ibu Rani akan berbagi cerita kepada anak-anak tentang firman Tuhan. Nah, anak-anak, ada tidak yang sudah mengenal atau mendengar tepatnya lebih mendengar tentang Daud? Oke, ada tidak? Atau pernah mendengar cerita tentang Daud? Ada? Oke, yang sudah good. Yang belum, hari ini anak-anak akan mendengarkan tentang Daud ya. Tentang Daud yang menuliskan kitab Mazmur yang sudah kita baca. Nah, anak-anak, Daud menuliskan kitab Mazmur yang sudah kita baca ini tentang Tuhan Yesus. Wah, tentang Tuhan Yesus. Nah, namun di sini pada saat Daud menuliskan tentang kitab Mazmur, nah, Tuhan Yesus belum hadir sebagai manusia di dunia. Nah, jadi jarak Daud dengan Tuhan Yesus ada berkisar 1000 tahun. Wah, lama ya, 1000 tahun. Nah, jadi saat itu Daud belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi kok bisa ya Daud menuliskan kitab Mazmur tentang Yesus? Kenapa bisa ya? Nah, jawabannya satu-satunya syarat yang membuat Daud bisa menulis tentang Tuhan Yesus pada saat itu karena Tuhan Allah yang menolongnya. Tuhan Allah memberikan pengetahuan yang khusus untuk Daud sehingga Daud bisa menuliskan kitab Mazmur tentang Tuhan Yesus. Nah, lalu anak-anak, dari kitab Mazmur ini, nah, di perjanjian baru dimulai dari Matius. Nah, ada 2 murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes. Nah, siapa? Petrus dan Yohanes. Nah, 2 murid Tuhan Yesus ini kemudian mengutip kitab Mazmur ketika berbicara kepada para pemimpin agama. Nah, hal ini dilihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 25 sampai 27. Ibu ulangi ya, dilihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 25 sampai 27. Nah, jadi nanti anak-anak boleh dibaca, boleh dilihat. Nah, di mana pada saat itu mereka berkata kepada para pemimpin agama bahwa Tuhan Yesus adalah yang dimaksud oleh Daud dalam kitab Mazmur ini. Nah, yaitu yang diurapi oleh Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, lalu di sini dituliskan bahwa raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan. Nah, di sini gambaran yang dimaksud yaitu orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, hal ini
memiliki kaitan. Nah, ini perjanjian lama yang ditulis oleh Daud memiliki kaitan pada saat Tuhan Yesus hadir ke dunia ini. Nah, jadi anak-anak, saat itu Daud diberikan oleh Allah pengetahuan yang khusus sehingga Daud bisa menuliskan cerita tentang Yesus pada saat itu. Bu, tapi kan di sini nggak ada namanya ditulis Tuhan Yesus. Iya. Nah, tapi ini adalah contoh gambarannya. Memang tidak dituliskan melawan Tuhan Yesus, tidak. Tapi ini adalah gambaran bahwa pada saat itu Daud sudah memiliki pengetahuan yang diberikan oleh Allah untuk menuliskan tentang Tuhan Yesus pada zaman perjanjian lama. Nah, lalu sekarang ibu ingin bertanya ke anak-anak. Ini memiliki kaitan dengan saat anak-anak mengikuti devosi. Nah, kemarin dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, anak-anak sudah mengikuti devosi. Coba diingat-ingat lagi. Devosinya kemarin tentang apa ya? Ada yang ingat? Ada yang ingat tidak? Devosinya kemarin tentang apa? Good, yang sudah menjawab. Nah, kemarin anak-anak sudah mendengarkan tentang Kain dan Habil. Nah, mungkin di kelas masing-masing anak-anak sudah mendengarkan cerita dari ibu guru tentang Kain dan Habil. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Kain dan Habil pada saat itu mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Ingat tidak? Ingat ya? Nah, ingat tidak? Ingat ya? Nah, Kain bekerja sebagai petani dan Habil bekerja sebagai penggembala kambing domba. Nah, jadi suatu hari mereka ingin mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Nah, Kain memberikan hasil ladangnya kepada Tuhan dan juga siapa adiknya? Habil. Habil memberikan anak sulung kambing dombanya. Nah, lalu kemarin apa yang terjadi? Nah, Kain persembahannya tidak diindahkan Tuhan, sedangkan Habil persembahannya diindahkan oleh Tuhan, sehingga hati Kain menjadi panas, marah. Hah? Kenapa ya? Iya, karena Kain merasa kecewa. Kenapa? Gitu. Tapi Tuhan Allah tahu. Tuhan Allah lihat hatinya Kain. Jadi Tuhan Allah ada bertanya ya. Tuhan Allah ada bertanya, Kain, kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Nah, lalu Kain jawab apa? Nah, coba dilihat lagi. Nah, ketika firman Tuhan bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, lalu Tuhan bilang apa? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia akan menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atas dosa itu. Nah, jadi anak-anak, ketika kita marah, berarti kita sedang mendengarkan suara iblis. Iblis bilang apa? Marah saja, tidak apa-apa. Padahal marah, kalau untuk hal yang negatif itu tidak baik. Nah, untuk hal yang negatif itu berarti merugikan. Nah, itu akan mencelakakan diri kita sendiri atau mencelakakan orang lain. Nah, kalau marah untuk hal yang tidak baik itu tidak boleh. Nah, di sini seperti yang dilakukan oleh Kain. Dia marah kepada Tuhan karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Kenapa? Karena Kain memberinya dengan setengah hati. Dia tidak memberikannya seperti Habil yang memberikan dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
sehingga persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Nah, lalu karena Kain marah, dia tidak dengar apa yang Tuhan bilang. Nah, dosa terus masuk ke hatinya. Iblis terus menggoda dia. Sehingga apa anak-anak? Sehingga apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Nah, Kain membunuh Habel. Kain membunuh Habel itu karena dosa tadi. Padahal Tuhan sudah bilang kamu tidak boleh marah. Karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu bisa digambarkan iblis sudah melihat. Nah, kalau anak-anak sudah marah, atau mungkin anak-anak mukanya kecal, hati-hati. Nanti iblis berbisik sama anak-anak. Dia seperti ini. Nah, makin ditakut-takuti, makin dihasut anak-anak, jadi makin marah. Nah, jadi kita nggak boleh marah kalau untuk hal yang salah. Kalau marah, ada baiknya harus disampaikan. Nah, kalau misalnya anak-anak marah karena sesuatu, boleh dikasih tahu. Aku nggak suka loh kalau kamu ganggu aku. Nah, kan lebih enak dengarnya daripada dipendam di hati. Jadi iblis memakai cara itu untuk membuat kita makin jauh dari Tuhan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kain. Ketika dia sudah membunuh adiknya, Tuhan tahu anak-anak sekalipun dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Nah, kira-kira ada tidaknya perbuatan yang kita lakukan Tuhan tidak tahu? Tidak ada ya, semuanya Tuhan tahu. Nah, sehingga Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya. Nah, tapi di sini Kain tidak jujur. Dia berbohong. Dia bilang dia tidak tahu adiknya di mana. Nah, sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada dia. Bahwa saat dia sudah melakukan pembunuhan kepada adiknya, hukumannya apa? Hukumannya yaitu, coba dilihat Alkitabnya. Nah, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila Kain mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan menghasilkan buah, tidak akan memberikan berkat untuk Kain. Nah, lalu tapi anak-anak, sekalipun Tuhan Allah menghukum Kain, Tuhan Allah tidak benci kepada Kain. Tuhan Allah tidak membunuh Kain. Bisa aja ya, karena kan Tuhan Allah itu hebat, luar biasa. Bisa aja dia bisa cubit Kain, lalu Kain meninggal. Bisa kan? Nah, tapi di sini coba dilihat di Kejadian pasal 4. Nah, anak-anak coba lihat pasal 4. Nah, Tuhan Allah masih melindungi Kain. Melindungi dia bagaimana, Bu? Saat Kain pergi kemanapun, dia tidak akan dibunuh karena Tuhan Allah sudah memberikan tanda kepada dia. Memberikan tanda sehingga orang yang melihat dia tahu, oh itu adalah Kain. Nah, jadi orang tidak akan melukai dia, tidak akan membunuh dia. Kok bisa ya? Padahal kan Kain jahat. Kain kan sudah membunuh adiknya. Harusnya Tuhan hukum dia dengan berat dong. Nah, itulah Tuhan Allah yang penuh kasih. Nah, lalu coba anak-anak ingat tidak? Bahwa ada satu manusia yang tidak berdosa. Ada satu manusia yang tidak melakukan dosa. Dia tidak tergoda dengan omongan iblis, tidak tergoda dengan bisik-bisik iblis. Nah, dia tidak menyimpan marah, menyimpan kecewa, menyimpan sakit hati seperti yang dilakukan Kain. Dari garis keturunan Adam ada satu manusia itu. Siapa ya? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Nah,
Yesus adalah garis keturunan dari Adam, tapi dia tidak berdosa. Dia tidak hidup dengan perbuatan yang salah yang seperti dilakukan oleh Adam, Kain yang sudah melakukan dosa, melawan perintah Tuhan. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu mengasihi kita, menyayangi kita. Nah, di sini Tuhan Allah sudah menunjukkan gambaran bahwa sekalipun Kain berdosa, sekalipun Ibu Rani dan anak-anak di rumah berdosa, Tuhan Allah masih sayang sama kita. Nah, jadi anak-anak, kita tidak boleh melawan perintah Tuhan. Kita tidak boleh menutup kuping kita saat firman Tuhan disampaikan. Nah, nanti seperti Kain, Tuhan Allah sudah sampaikan sama dia, kamu nggak boleh marah Kain, kamu nggak boleh muram mukanya. Tapi tidak didengarkan karena dia tutup telinga sama apa yang Tuhan katakan, sehingga dia jatuh ke dalam dosa dan juga membuat kesalahan yang besar, yaitu membunuh adiknya. Nah, dia melakukan kesalahan yang merugikan, tidak baik. Nah, kesalahan itu tidak baik. Nah, lalu saat Tuhan Yesus hadir ke dunia ini, nah, dia menjadi gambaran, dia menjadi contoh untuk kita. Nah, kita harus mengampuni juga orang yang bersalah sama kita. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, lalu yang terpenting adalah Tuhan Yesus hadir ke dunia ini untuk menebus dosa Ibu Rani dan dosa kalian. Ketika kalian melakukan kesalahan, Tuhan Yesus sudah mengampuninya. Melalui apa? Mati di kayu salib. Wah, Tuhan Yesus yang tidak berdosa harus mati buat kita. Kenapa? Supaya hubungan kita dengan Allah kembali merekat, kembali dekat, supaya kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Nah, sehingga anak-anak kita harus percaya, menyimpan dalam hati bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi anak-anak tidak boleh lagi hidup seperti anak-anak yang tidak percaya Tuhan. Yaitu apa? Mencontek, melawan orang tua. Nah, saat mendengarkan firman Tuhan tidak serius, nggak boleh marah untuk hal yang salah. Nah, kalau ada kemarahan harus dikasih tahu, harus dibicarakan. Aku nggak suka, atau aku tadi sakit hati loh sama omongan kamu. Nah, jadi anak-anak harus mau terbuka, harus cerita kalau ada hal yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan jangan lupa mendoakannya. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Ibu kembali ingin bertanya sebelum kita tutup. Nah, hari ini anak-anak sudah mendapat apa dari firman Tuhan? Ayo. Oke, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Tentang Tuhan Yesus yang dituliskan dalam kitab Mazmur oleh Daud. Nah, di mana dia adalah Tuhan yang diurapi. Nah, dan Daud dipakai Tuhan, ditolong oleh Allah untuk menuliskan kitab Mazmur tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi anak-anak, semoga renungan hari ini dapat memberikan berkat dan juga dapat anak-anak tanam dalam hati, tanam dalam pikiran dan dilakukan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita harus mengampuni, kita harus menyayangi. Nah, oke, firman
firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang kita berdoa. Ayo kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan terbaik untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 Tuhan. Supaya firman yang hari ini didengar, tidak hanya didengar melalui kuping kanan dan kuping kiri, tetapi dapat ditanam di dalam hati mereka dan mereka dapat mengingat sehingga mereka dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan, kami tidak ingin hidup seperti Kain yang tidak mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi kami ingin hidup seperti Tuhan Yesus yang mau mendengarkan suara Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai ibadahnya, sampai bertemu lagi. Nah, ibadahnya sudah selesai. Sekarang anak-anak ayo kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu hormat bagi Allah Bapa.